Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pengusaha muda, jumpa lagi kita di Interview Kui. Nah, berbicara masalah pembersih, tentunya banyak sekali produk-produk pembersih yang beredar di sekitar kita. Namun, apakah produk kebersihan itu atau produk pembersih itu sudah aman? Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Sofyan, salah satu owner dari Ghost Clean. Nah, sebelum membahas Ghost Clean sendiri, ide sebelum kemudian membuat produk Ghost Clean ini apa Pak Sofyan? Jadi ide saya buat pembersih serbaguna ini, saya keliling dulu ke semua instansi, semua tempat, apa yang terjadi di masyarakat mengenai pembersih. Ternyata begitu saya keliling ke semua masyarakat, semua instansi, semua hotel, pariwisata semuanya, ternyata banyak sekali pembersih yang keras sekali kimianya, akhirnya yang paling banyak rusak itu stainless crown shower pada ngelupas ke rumahnya hilang. Terus keramik di semua dinas-dinas perkantoran pada gosong. Jadi banyak sekali efek yang saya temukan akibat pembersih yang cairan kimia. Nah, jadi dengan terjadi seperti itu, muncullah ide saya untuk merubah konsep masyarakat yang tadinya pakai kimia, Penggunaan kimia tadi Pak Sofyan ya? Ya, ke ramah lingkungan. Dan saya masih berpikir kalau masih saya buat pembersih yang cairan itu masih Pasti pakai kimia lagi Pak pakai Sofyan kimia ya? lagi. Nah, jadi tadinya saya mau pakai buat cairan, tapi karena saya berpikir pasti kimia lagi, saya buat ide jadi lebih ke dari batu apung, karena selama ini batu apung tidak ada yang ngolah masyarakat kita. Baik, Pak Sofyan, artinya kalau misalnya penambangan batu apung ini di Lombok Timur ya, ada, kemudian di Lombok Tengah juga ada beberapa tempat. Kepikiran pakai batu apung ketika itu apa pertama kali? Artinya langsung mikir pakai batu apung, ya kira-kira pakai batu apung bagus nih, atau sempat mencoba beberapa bahan dulu sebelum akhirnya memilih batu apung Pak Sofyan? Saya dari awal langsung saya coba berpikir untuk pilih batu apung, karena selama ini batu apung tuh paling banyak banget di Lombok Timur yang sama ini selalu dikirim keluar daerah, bahkan luar negeri, bahkan ada juga yang dikirim ke Beijing yang saya lihat. Nah, jadi saya berpikir apa salahnya saya berinovasi buat jadi pembersih yang konsepnya ramah lingkungan, sekalian saya ngajak masyarakat untuk nggak usah pakai kimia. Jadi ide saya sih dari situ. Baik, Ghost Clean. Pak Sofyan, kalau tadi ya, misalnya berbicara masalah pembersih yang menggunakan kimia, nilai praktisnya kan dia bisa digunakan di segala tempat, misalnya kayak keramik, kemudian juga porselin atau bahan-bahan yang terbuat dari logam. Nah, kalau Ghost Clean sendiri yang berbahan dasar dari batu apung, sama nggak? Bisa dipakai di semuanya atau terbatas di bahan-bahan tertentu Pak penggunaannya? Nah, jadi Ghost Clean ini bukan hanya sekedar diproduksi aja ke ramah lingkungan, dia serbaguna juga. Jadi masyarakat bisa pakai satu produk ini untuk semua seisi rumah dia. Jadi tidak perlu lagi dicampur ini atau masih ada campurannya Pak? Kalau Pak Sofyan, kalau misalnya mau pakai Ghost Clean, ini dicampur ini lagi, atau cukup dengan yang ada di tangan saya sekarang ini? Iya, Ghost Clean ini sudah ready dia, cukup ini aja, nggak perlu dicampur bahan-bahan lain lagi. Jadi kalau dicampur bahan lain lagi nanti malah keluar lagi biaya. Ghost Clean udah langsung pakai, siap ready untuk di mana aja. Nah, jadi ini pengusaha muda cukup praktis ya, karena kalau tadi misalnya konsep pembersih kimia itu memang praktis, tapi ya, seperti yang diceritakan Pak Sofyan, memang dalam penggunaan jangka panjang efeknya juga buruk ya. Seperti di logam mengalami karat ataupun pengelupasan, di keramik pun lama-kelamaan kelihatan seperti gosong atau ada bekas terbakar begitu Pak Sofyan ya. Oke. Kalau Ghost Clean ini kan dari bentuk awal dari batu apung, kemudian sudah dihaluskan Pak Sofyan ya? Iya, dihaluskan. Penggunaannya seperti apa Pak Sofyan? Penggunaannya, dia medianya ada 3, lap sama spon. Karena yang 2-3 itu pasti ada di rumah juga. Lap buat di luar kamar mandi, spon di dalam kamar mandi atau sikat. Jadi tinggal ditabur kemudian digosok di permukaan yang ingin dibersihkan Pak Sofyan. Jadi ada yang ditabur, ada yang ditempel.
tergantung situasi. Oh, tergantung bentuk permukaan juga di situ, Pak. Ya? Kalau kayak di kloset kan harus ditabur, Baru kita disikat ya. Iya. Gitu ya. Baik, terakhir nih sebelum kita ke nanti pesannya di mana, Pak Sofian. Sekarang ini sudah tersedia di mana saja? Untuk tersedianya lebih ke di NTB Mall Dan mall ada pasti ya. ya, dan beberapa koperasi, dan saya tunjuk beberapa reseller, itu aja. Baik, Pak Sofian. Selain di NTB Mall nih, untuk IG Ghost Clean sendiri ada? Ada IG sama Facebooknya. Pemirsa bisa klik nama produk Ghost Clean. Di situ nanti sudah muncul semua tutorial dan keterangan cara Baik, pakai. sudah lengkap ada di sana Pak Sofian Sudah ya? lengkap semua. Pak Sofian, terakhir nih, artinya untuk masyarakat di rumah ini dan yang tentunya masih kayaknya saya masih suka deh pakai pembersih kimia nih. Sekali lagi nih, apa yang ingin Pak Sofian ajak kepada pengusaha muda di rumah maupun masyarakat ini agar bagaimana meninggalkan pembersih kimia kemudian beralih ke yang alami seperti ini? Saya sih jujur, di zaman sekarang ini, zaman modern, saya tahu semua orang maunya yang serba cepat. Jadi yang saya temukan rata-rata pakai kimia karena mereka lebih cepat makainya, hasilnya. Tapi kalau berbicara masalah jangka panjang, itu tidak baik karena kimia itu sangat tidak baik, banyak efek merusak semua permukaan dan efek panas. Nah, jadi kalau kita pakai ramah lingkungan, memang manual, tapi hasil lebih baik untuk jangka panjang, tidak akan pernah ada kerusakan. Saya tidak pernah merusak, ngajak masyarakat untuk pakai kimia atau ramah lingkungan, enggak, itu pilihan bagi masyarakat. Tapi Manfaat dan keuntungannya seperti tadi Pak Sofian tadi ya? solusi dari saya itu aja, ngajak yang pakai yang ramah lingkungan supaya tidak ada efek, dan ini juga kan serbaguna. Itu sih dari saya, kenapa saya datang ke Kenapa harus memilih Ghost Clean Pak Sofian ya? Oke, Iya. Pak Sofian terima kasih. Ini menarik sekali. Tentunya pengusaha muda di rumah akan menantikan kembali. Di episode selanjutnya kita akan ngobrolin apa ya? Tentu tetap saksikan interview Kui dengan topik dan pembahasan yang lain tentunya bersama UKM-UKM yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.